Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah, tentunya dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bertemu lagi di kelas akuntansi pemerintahan. Bersama-sama nantinya akan kita bahas di pokok bahasan yang kedua untuk kompetensi dasar 3.2 mengenai persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah, kemudian jurnal, kemudian laporan keuangan di instansi pemerintah itu seperti apa saja. Mereview sedikit sebelum kita memasuki pembelajaran inti di pertemuan kali ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membagi kelas ini menjadi dua kelompok kerja, tim 1 dan juga tim 2. Untuk kelompok kerja tim 1 kemarin dengan pendampingan itu sudah terbagi materinya. Untuk literasinya kemarin kita mengajunya referensi materi dari buku Erlangga ya anak-anak. Jadi referensi materinya sebagai bahan literasi kelompok kerja itu kemarin dari buku paket atau buku paket siswa Erlangga yang kita gunakan sebagai acuannya. Kelompok 1 kemarin mendapatkan pembagian materi apa? Pengertian umum menurut PP nomor 71 tahun 2010. Beberapa pengertian umum diantaranya ada aset, ada pendapatan, ada kewajiban, ada pembiayaan. Kemudian juga ada untuk kelompok kerja 1 mendapatkan pembagian materi mengenai persamaan dasar akuntansi pemerintah. Kemudian konversi persamaan dasarnya itu seperti apa? Ada juga ekuitas dana pemerintah. Itu untuk di kelompok 1 ya? Atau masih ada tambahan lagi kelompok 1? Tidak ada? Masih ada lagi apa? Konsep debit dan juga kredit itu masuk di pembahasannya kelompok kerja 1. Kemudian di pembahasan kelompok kerja 2 berarti dimulai dari bagian atau bagian yang mana? Apa? Laporan keuangan instansi pemerintah. Ada laporan realisasi anggaran, ada laporan operasional, ada neraca, ada apa lagi? Laporan arus kas. Dan untuk lebih detailnya nanti akan kita kemas pembelajaran kali ini dalam bentuk fokus group discussion dari hasil yang sudah tim 1 dan tim 2 kerjakan di minggu lalu di pertemuan sebelumnya. Nanti akan disajikan, dipresentasikan materinya, kemudian nanti akan dipandu moderator masing-masing tim kerja untuk dibuka sesi tanya jawab guna pendalaman materi dari apa yang disampaikan oleh tim penyaji. Sebelum ini mempersilahkan masing-masing tim kerja untuk memulai fokus group discussion-nya. Terlebih dahulu, Muning melakukan absensi kehadiran hari ini ya. Silakan dijawab hadir. Ahmad Afandi, Adi Irma, Alvito, jangan sakit ya. Anis, Audia, Binti, Citra, Dela Aditya, kemudian Dika, Dinda, Dwi Saraswati, Elda Yunita, kemudian Febi, Galih, Hilda, Intan Wahyu, Lailatul, Lili, Mara, Melinda, Misbaude Faisal, Nadia Octavia, Nesya, Novia, Rasasti Dwina, kemudian Putri Siang, Reka, Risa, Saskia, Sindia, Sultan, Fernandika, Wingga, Yogi, Yuka, Zahra. Oke. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan fokus group discussion untuk kompetensi 3.2 mengenai persamaan dasar akuntansi pemerintah, sejenak
Bersama-sama kita berdoa dan harapan seluruh kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan, menjadi berkah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Saya ingin dengar semangatnya dari seluruh kelas 11 akuntansi terlebih dahulu ya, biar lebih hangat pagi hari ini. Ketika Bu Mening bilang jargonnya SMK, nanti silahkan dijawab dengan lantang, kepalkan tangannya, bisa. Kemudian yang kedua, SMK hebat, SMK Lego bisa hebat. Jurusan akuntansi jujur, terampil, kompeten, siap sukses. Bisa dimengerti? Siap. Jujur, terampil, kompeten, siap sukses. Dicoba ya. Semangat ya semuanya. Semangat. Semangat ya semuanya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Lego Bisa. Hebat. Praktik akuntansi Jujur, terampil, kompeten, siap sukses. Baik, untuk sesi berikutnya dari teman-teman Notule, kamera silahkan diarahkan menghadap ke kanan dan ke kiri. Sudah terekod ya itu tadi? Sudah. Alhamdulillah Sudah terekam? sudah. Saya dihadapkan ke teman-teman moderator. Pada saat menyampaikan materi nanti biar jelas, mohon izin sejenak masker nanti boleh dibuka pada saat menyampaikan materi. Setelah itu nanti bisa untuk dikenakan kembali. Baik, di sesi yang pertama Bu Mening akan mempersilahkan untuk kelompok kerja tim 1 untuk menyajikan apa yang sudah ditata, apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok kerja 1. Dan untuk sesi ini sepenuhnya nanti akan dipandu oleh Ahmad Afandi sebagai moderator. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan kemarin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana? Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Senang sekali saya Ahmad Afandi Sandiawan yang akan memandu grup discussion pada kesempatan pagi hari ini. Di kesempatan kali ini teman-teman semua bicara soal persamaan dasar akuntansi, jurnal dan pelaporan keuangan yang terdiri persamaan dasar akuntansi. 1. Bersama pengertian umum menurut PP nomor 71 tahun 2010 yang berisikan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, pendapatan LRA, pendapatan LO, dan penerimaan kas dan pengeluaran kas. 2. Ekuitas dana pemerintah. 3. Konsep debit, kredit, dan jenis transaksi. 4. Jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Di kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang 1. Pengertian umum menurut PP nomor 71 tahun 2010 yang akan disajikan oleh tim penyaji dari kelompok kami, yaitu Kinan dengan Citra. 2. Materi yang kedua, ekuitas dana pemerintah dan jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran yang akan disampaikan oleh Laila dan Audi. Baik, penyaji materi kita sudah hadir di depan kita semua, yang akan memaparkan materinya selama kurang lebih nanti sampai selesai. Dan sesi dilanjutkan dengan materi kedua. Sesi ketiga akan ada diskusi yang dipandu oleh moderator. Sesi keempat akan ada kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan oleh pemateri tadi.
Sesi terakhir akan dilanjutkan dengan yel-yel dari kelompok kami dan penutup. Untuk itu saya persilahkan kepada penyaji pertama untuk memaparkan materinya. Monggo silakan Kak. Selamat pagi semuanya. Ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian persamaan dasar akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, pendapatan LRA, pendapatan LO, penerimaan kas, serta pengeluaran kas. Yang pertama ada aset. Aset merupakan sumber ekonomi yang dikuasai pemerintah untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya menimbulkan aliran keluar sumber ekonomi pemerintah daerah. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Beban. Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. Penerimaan LRA merupakan semua penerimaan kas umum daerah yang menambah saldo anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan LO. Pendapatan LO merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Selanjutnya ada penerimaan kas. Penerimaan kas merupakan semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara atau daerah. Dan yang terakhir ada pengeluaran kas, merupakan semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara atau daerah. Pengertian persamaan dasar akuntansi merupakan keseimbangan antara aset dengan kewajiban serta modal. Selanjutnya ada konversi persamaan dasar akuntansi pemerintah. Aset sama dengan utang ditambah modal. Aset plus beban sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan beban. Belanja sama dengan pengeluaran pembayaran. Beban sama dengan beban LO plus belanja LRA plus pengeluaran pembiayaan. Pendapatan sama dengan pendapatan LO plus pendapatan LRA plus pendapatan pembiayaan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk penyaji kita yang pertama. Dilanjutkan materi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Citra. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas dana pemerintah. Ekuitas dana pemerintah dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ekuitas dana lancar. Yang kedua, ekuitas dana investasi. Yang ketiga, ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Permisi Bu. Ya.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan lanjutkan. Ekuitas dana investasi merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan jangka panjang. Yang ketiga, ada ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Ekuitas dana lancar meliputi 1. Kas di bendahara penerimaan. Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas di bendahara penerimaan SKPD yang belum disetor ke kas daerah atau bendahara umum daerah. Yang kedua, ada kas di bendahara pengeluaran merupakan kas dalam pengelolaan pemegang kas di SKPD yang masih harus dipertanggungjawabkan ke bagian kas daerah atau bendahara umum daerah. Yang ketiga, ada piutang pajak daerah atau retribusi daerah, merupakan piutang yang diakui atas penerimaan pajak hotel, restoran, dan pajak lainnya, serta retribusi yang sudah ada surat ketetapannya. Yang keempat, ada bagian lancar piutang jangka panjang dan piutang lainnya, merupakan reklasifikasi piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya, meliputi bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya. Yang kelima, ada persediaan, merupakan aset berwujud yang meliputi perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang untuk dijual, diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Ekuitas dana investasi terdiri atas jumlah investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Rumus dari ekuitas dana investasi adalah investasi jangka panjang ditambah aset lainnya dikurangi kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam dana cadangan. Rumus persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana lancar ditambah ekuitas dana investasi ditambah ekuitas dana cadangan. Terdapat contoh soal. Saya bacakan. Kabupaten Bersemi pada tahun 2017 pertama kali mengadakan inventariasi, dihasilkan data sebagai berikut. Kas di kas daerah dengan nominal 468.750.000, persediaan dengan nominal 187.500.000, aset tetap dengan nominal 281.250.000, dana cadangan dengan nominal 93.750.000, utang jangka pendek dengan nominal 112.500.000, utang jangka panjang dengan nominal 234.375.000. Berdasarkan data di atas, membuat daftar persamaan dasar akuntansi pemerintah berdasarkan inventariasi dari Kabupaten Bersemi. Untuk mencari ekuitas dana lancar menggunakan rumus aset lancar dikurangi utang jangka pendek. Aset lancar diperoleh dari kas di kas daerah ditambah persediaan. Untuk ekuitas dana investasi sama dengan aset tetap dikurangi utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan dihasilkan dari dana cadangan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk materi kita. Baik, kita lanjut ke materi ketiga yang akan disampaikan oleh Kak Laila. Monggo Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Kak Citra, yaitu konsep debit, kredit, dan saldo normal. Sistem yang digunakan oleh konsep ini yaitu double entry, yaitu penyatatan ganda, di mana
kecil maupun perusahaan besar karena sistem ini sangat akurat dibandingkan sistem lainnya. Jenis transaksi yang digunakan yaitu pertama pendapatan daerah, 2 belanja daerah, 3 pembiayaan daerah, 4 transaksi selain kas, 5 koreksi kesalahan dan penyesuaian, 6 pengakuan aset tetap, 7 depresiasi, 8 transaksi yang bersifat akrual dan prepayment. 1. Pendapatan daerah yaitu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Sumber pendapatan yang dihasilkan yaitu dibagi menjadi 2, yaitu 1 pendapatan asli daerah, 2 dana perimbangan. Contoh dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dana perimbangan yaitu bagi hasil pajak dan bukan pajak pendapatan daerah. 2. Belanja daerah. Belanja daerah dibagi menjadi 2, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program, sedangkan belanja tidak langsung yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program. 3. Pembiayaan daerah yaitu meliputi semua transaksi keuangan yang menutup defisit atau memanfaatkan surplus, terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih anggaran tahun berkenaan. 4. Transaksi selain kas yaitu rangkaian proses selain kas yang meliputi transaksi koreksi kesalahan dan penyesuaian dan rangkaian proses selain kas atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi koreksi kesalahan dan penyesuaian. Contohnya yaitu transaksi koreksi pencatatan sebelumnya yang digunakan donasi dalam bentuk barang. 5. Koreksi kesalahan dan penyesuaian. Koreksi adalah koreksi terhadap pembuat jurnal yang telah diposting. Sedangkan penyesuaian yaitu transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos dan beban yang belum dicatat pada periode berjalan. Sedangkan 6. Pengakuan aset tetap. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. 7. Depresiasi, yaitu biaya yang timbul karena adanya penggunaan aset tetap yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Depresiasi dilakukan sendiri untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh Satker. Terima kasih atas waktunya. Baik, tepuk tangan lagi untuk. Baik, kita lanjut ke materi keempat yang akan disampaikan oleh Kak Audi. Silakan Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal finansial yaitu pencatatan berdasarkan basis aktual pada laporan operasional dan neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, laporan operasional, dan beban. Untuk contohnya adalah seperti berikut ini. Tanggal 25 Januari 2019, transaksi pemerintah Kota Surabaya menerbitkan surat ketetapan pajak daerah berupa pajak restoran sebesar 3 juta yang merupakan pendapatan SKPD. Jurnal finansialnya adalah sebagai berikut. Jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal pelaksanaan anggaran yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran sehingga selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas dan tidak perlu melakukan catatan. Contoh jurnal pelaksanaan anggaran yaitu sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2019, transaksi ditetapkan bahwa estimasi pendapatan SKPD untuk tahun ini adalah Rp500.000, sedangkan belanjanya dianggarkan sebesar Rp650.000. Jurnal pelaksanaan anggaran tanggal 1 Januari 2019, estimasi pendapatan di debit Rp500.000, estimasi saldo anggaran lebih di debit Rp150.000, apropriasi belanja di kredit Rp650.000.
Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk baik teman-teman semua, kita masuk ke sesi yang keempat. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Oke, saya beri kesempatan untuk yang bertanya langsung acungkan tangan dan sebutkan nama. Oke, perkenalkan nama saya Nadia Dwi Fitrianto dari kelas 11 APL 1 dan saya dari sesi kelompok 2. Di sini saya akan bertanya tentang Di sini saya akan bertanya untuk kelompok 1, yaitu menurut PP nomor 71 tahun 2010, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dalam jenis transaksi di atas yang dimaksud adalah. Baik, terima kasih buat Kak Novia. Sekarang boleh jawab untuk pemateri kita tadi. Langsung dijawab apa diskusi dulu? Masuk ke diskusi sebentar. Berarti dibuka dua pertanyaan. Ini sambil timnya untuk mencari pertanyaan, moderator dibuka satu pertanyaan lagi. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Tapi saya ulangi saja. Oke, saya ulangi lagi. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, aset tetap. Ulangi. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dalam jenis transaksi di atas yang dimaksud adalah Sedikit ulang. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, aset tetap adalah aset berwujud dan seterusnya bla 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 bla. Dalam jenis transaksi di atas yang dimaksud adalah untuk kelompok penyaji kaitannya di aset. Kemudian pertanyaan berikutnya sambil kelompok penyaji biar mencari jawabannya dulu. Satu pertanyaan lagi. Perkenalkan, nama saya Dayuminta Pradana, absen 12. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Mengapa ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam? Ulangi. Mengapa ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam? Terima kasih. Mengapa ekuitas dana cadangan? Saya ulangi. Mengapa ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam? Penyaji apakah sudah mendapatkan jawaban untuk yang nomor 1? Nomor 1 bisa dijawab. izin menjawab pertanyaan dari Novia, yaitu pengakuan aset tetap. Apakah benar? Betul. Terima kasih. Begitu aja jawabannya.
Untuk pertanyaan kedua, Mencari jawaban. boleh bertanya lagi. Silakan yang mau bertanya. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan dari ulangi. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja transaksi penerimaan pembiayaan untuk mengatasi defisit anggaran? Ulangi. Apa saja transaksi penerimaan pembiayaan untuk mengatasi defisit anggaran? Apa saja transaksi penerimaan pembiayaan untuk mengurangi defisit anggaran? Pembiayaan kaitannya membuka bagian materi pembiayaan yang untuk mengurangi defisit anggaran. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah kelompok penyaji sudah memiliki jawaban? Boleh izin bantu jawab, Bu? Boleh, karena untuk kelompok ini bukan penyaji. Saya minta izin untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ilda. Tadi pertanyaannya, mengapa ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam dana cadangan? Ya, itu karena pengertian dari ekuitas dana cadangan itu sendiri adalah kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi maksudnya mencerminkan itu ya sesuai itu tadi, kekayaan pemerintah yang dicadangkan itu semua dicerminkan dalam kekayaan bersih pemerintah daerah yang ditanamkan dalam dana cadangan. Mbak Ilda sudah puas dengan jawabannya? Siap, sudah, terima kasih. Saya dapat benar. Pertanyaan ketiga, apakah kelompok Fajrul sudah memperoleh jawabannya? Kaitannya apa saja loh transaksi penerimaan pembiayaan untuk mengurangi defisit anggaran? Tidak hanya kewajibannya yang bertugas sebagai penyaji, tapi ini adalah kewajibannya kelompok. Siapapun bisa memberikan jawaban. Transaksi penerimaan. Silahkan ya kelompok 2 Kak, kalau ada pertanyaan lagi. Perkenalkan, nama saya Desia Dina Farah, absen 26. Saya mau melanjutkan pertanyaan dari Mbak Vici. Asal terangkan adalah
Apakah yang dimaksud dengan piutang retribusi daerah? Saya ulang sekali lagi. Saya ulang. Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Apakah yang dimaksud dengan piutang retribusi daerah? Sudah ada 4 pertanyaan. Untuk jawab 2 pertanyaan, nanti ada 2 pertanyaan lagi. Silakan bisa saling melengkapi, tidak hanya kewajibannya Yancy saja. Baik, jawabannya kaitannya yang keempat tadi piutang daerah. Betul ya? Piutang daerah ya? Aset aja dan kas sumber daya. Apa yang dimaksud dengan piutang daerah? Piutang retribusi daerah. Masih panjang waktunya, masih 9.25 dan kelompok 1 tadi memulainya di 8.50. Biarnya nanti habisnya di 9.50. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Kiki tadi tentang anggaran yang transaksi yang mengurangi defisit anggaran tadi adalah pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih anggaran tahun berkenaan. Apakah Apakah dirasa cukup jawaban dari tim penyaji untuk audien yang bertanya? Coba boleh diulang sekali lagi, Mbak. Jawabannya? Untuk jawabannya kurang tepat. tadi pertanyaannya gimana? Tanya lagi. Pertanyaannya tadi apa saja transaksi penerimaan pembiayaan itu ya? Apa saja transaksi penerimaan pembiayaan yang fungsinya itu untuk mengurangi defisit anggaran. Kalian bacanya di materi pembiayaan. Penerimaan pembiayaan kan ada pengeluaran dan juga penerimaan. Coba dicek dulu di penerimaan pembiayaan itu apa saja. Pembiayaan dari apa? Melanjutkan jawaban. Menambahi. Oleh silakan, bentar biar digeser kameranya. Kami akan menyampaikan jawaban dari Mbak Putri. Piutang pajak atau retribusi daerah yaitu piutang yang diakui atas penerimaan pajak hotel, restoran, dan pajak lainnya, serta retribusi yang sudah ada pada surat ketetapannya. Apakah jawabannya benar atau kurang tepat? Ya. Bagaimana? Apakah bisa melengkapi apa yang disampaikan oleh tim 1 atas pertanyaannya dari tim 2 atau tim audien? Apa dirasa masih kurang cukup? Sudah.
tadi kalau terima makanya kalian boleh bawa HP. Gadget kalian bisa digunakan untuk mencari referensi jawaban. Jangan lupa kalau memang mengambil materinya dari apa disampaikan. Mengutip dari ini bahwasanya penerimaan pembiayaan itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini berbeda dengan materinya kelas 12. Kelas 12 ini pemecahannya ada penerimaan pembiayaan, ada apa saja, pengeluaran pembiayaan ada apa saja. Kita kan putus-putus ini materi. Silakan dimanfaatkan dari tim menyaji, kelompok yang di belakang saling bersinergi dengan kelompok yang di depan untuk mencari materi kaitannya pembiayaan. Pembiayaan ada apa saja yang masuk ke pembiayaan? Yang bisa untuk mengurangi defisit. Pembiayaan daerah itu ada apa saja? Ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan. Yang termasuk ke penerimaan pembiayaan apa itu nanti yang membantu untuk mengurangi defisit anggaran di suatu instansi pemerintah. Waktunya masih panjang. Jam sekarang jam berapa? Setengah 10, masih 27 menit lagi untuk kelompok penyaji 1. Ya, yang belakang silakan dibantu dicari pembiayaan pemerintah daerah. Enak apa pembiayaan dari pembiayaan. Pembiayaan sudah dibuka. Gunakan gadgetnya untuk mencari referensi materi yang terkait. Silakan, boleh. Ada yang sudah menemukan pembiayaan daerah itu terdiri dari apa saja? Yang termasuk di penerimaan pembiayaan apa? Kita masih anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, sama Pengeluaran kekayaan daerah, sangkaan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, berarti itu bisa dijadikan referensi untuk memberikan jawaban kepada tim penanya. Caranya itu tetap menyampaikan kutipannya, bahwa mengutip dari kamu bukanya dari mana? Media belajar keuangan daerah. Mengutip dari media belajar keuangan daerah, bahwasanya pembiayaan daerah itu terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk teman-teman tim penanya, bagaimana caranya bisa mengurangi pembiayaan itu bisa mengurangi defisit anggaran? Otomatis kita harus ada
dari sisi unsur penerimaan pembiayaan. Yang termasuk di penerimaan pembiayaan diantaranya terdiri dari Pencairan dana cadangan, kemudian hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. sisa Lebih piutang anggaran atau silpa. itu termasuk ke dalam pembiayaan, penerimaan pembiayaan yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah, bisa untuk mengurangi defisit anggaran di suatu instansi pemerintah. Bagaimana tim menanya? Jawaban sudah cukup. Sudah cukup ya. Itu bisa menjadi tambahan materi untuk tim kelompok 1 atau tim penyaji. Dimanfaatkan gadgetnya yang sudah di depan kalian dari awal Bu Muning. Silakan HP-nya disiapkan, itu bisa dimanfaatkan untuk mencari referensi tambahan. Kalau tidak bersumber dari buku kalian dan bukan dari pendapat kalian, caranya ya disampaikan mengutip dari jadi kita mengambil pendapat atau referensinya dari sumber yang berbeda. Kita memanfaatkan IT untuk pembelajaran, salah satunya media browsernya dari internet. Baik, masih adakah satu pertanyaan lagi dari kelompok penanya mungkin? Masih ada satu pertanyaan lagi kah? Waktunya jam berapa sekarang? Masih ada tidak? Sudah habis? Ada? Silakan satu pertanyaan terakhir untuk kelompok penyaji. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan lagi. Dalam akuntansi pemerintah Indonesia akan mengubah struktur persamaan akuntansi menjadi dalam akuntansi pemerintahan Indonesia akan mengubah struktur persamaan akuntansi menjadi Kalau awalnya apa persamaan akuntansi? Merujuk dari PSAP nomor berapa? Bisa dijawab. Rujukannya disampaikan ya. Kalau rujuknya dari apa? Rujukannya dari mana? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Diki. Merujuk dari buku paket dari Erlangga, dalam akuntansi pemerintah Indonesia akan mengubah struktur persamaan akuntansi menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana neraca ditambah ekuitas dana investasi ditambah ekuitas dana cadangan. Maka jawabannya sudah jawaban sudah cukup. Terima kasih. Koreksi ya. Koreksi. Jadi kalau persamaan dasar akuntansi kita mengacunya dari PSAP nomor berapa? Pernyataan standar akuntansi pemerintah yang nomor 1. Itu ya nanti. Contohnya laporan keuangan nomor 1 di Bangko kan ada. Atau dari PP bisa. Baik, kelompok 1 silakan jawabannya memandu lagi. Apakah masih ada pertanyaan berikutnya atau sudah cukup? Silakan moderator. Apakah baik, apakah masih ada pertanyaan untuk kelompok kami? Bagaimana audiens? Sudah cukup ya? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2 dan terima kasih atas jawaban dari penyaji kelompok 1. Baik, teman-teman semua, kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu gagal dari kelompok kami. Simpulannya? Ulangi. Baik teman-teman semua, untuk sesi yang ke-5 kita akan merujuk ke kesimpulan yang telah disajikan, materi yang telah disajikan oleh penyaji dari tim kami tadi.
teman-teman semua, sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi jajal dari kelompok kami. Siapa kita? Berdiri dong. Diri semuanya. Digunakan masker aja, kapas. Siapa kita? Siswa SMK. Siapa kita? Kelompok 1. Jurusan apa yang paling keren? Akuntansi. Jurusan apa yang paling keren? Akuntansi. Akuntansi, 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 akuntansi lah yang paling keren. Buka. Akuntansi berhubungan pemerintah. Yes, yes. Akuntansi di instansi pemerintah. Yes, yes. Akuntansi meringkas, mengolah dan mencatat yang berhubungan dengan pemerintah. Buka. Kelompok 1. Kompak orangnya, tinggi nilainya. Tenang. Baik. Teman-teman semua yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi discussion group kali ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada tim yang bertugas dan terima kasih kepada audiens yang telah menyimak dengan antusias group discussion kali ini. Boleh aplaus untuk kita semua. Akhirnya saya Ahmad Afandi Sadewan pamit undur diri. Kalau ada salah kata yang sengaja atau tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.